Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jimmy Ziko dengan NIM 182210008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain atau UI UX yang akan digunakan atau diterapkan pada aplikasi Sibiru. Nah, sebelumnya saya tergabung dalam divisi desain. Nah, untuk mendesain aplikasi Sibiru ini, kita mendesain UI UX yang akan digunakan oleh aplikasi Sibiru pada Figma yang dapat digunakan melalui desktop ataupun secara eh, di internet juga bisa dapat diakses tools Figma ini. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat tiga page yang akan kita gunakan untuk mendesain UI UX dari Sibiru. Nah, dalam pendesainan UI UX dari Sibiru itu sendiri, ini tidak terlepas dari usability heuristik yang akan disesuaikan nantinya pada aplikasi Sibiru dan juga UX goals yang akan nantinya kita ingin capai. Nah, pada perancangan UI UX yang digunakan untuk aplikasi Sibiru ini nanti akan dislicing oleh tim software engineer pada bagian front end. Nah, pada patch ini terlihat bahwa pada patch design system ini terlihat bahwa kita dapat dengan sekelas melihat ada font, ada base color, ada logo, ada icon juga. Nah, desain sistem itu apa sih? Nah, pada desain sistem ini menggambarkan bahwa bagaimana kita akan mendesain uh, misalkan jenis font yang akan kita gunakan pada aplikasi Sibiru, ukurannya, dan ada juga color palette-nya yang kita gunakan seperti apa, dan juga logo dari aplikasi Sibiru itu sendiri, serta icon-icon yang akan digunakan pada aplikasi Sibiru. Nah, di sini kita uh, menampung beberapa jenis icon yang sekiranya diperlukan atau dibutuhkan. Nah, tapi untuk iconnya tidak akan digunakan semuanya. Yang hanya kami rasa perlu saja yang kita gunakan. Nah, pada fontnya, kita menggunakan font style guide seperti ini. Kita menggunakan dua jenis uh, font pada UI UX atau uh, sistem dari aplikasi CBD itu sendiri. Yang pertama ada Montserrat dan juga ada Open Sans sebagai body yang digunakan sebagai body dari aplikasi atau konten-konten yang ada atau membutuhkan tulisan dari aplikasi Sibiru. Nah, di sini ada uh, tekstilnya. Nah, untuk heading satu di mobile, sekiranya kalau misalkan user ingin mengakses aplikasi ini melalui mobile, nah di sini kita akan membuatkan sebuah tekstil yang nantinya akan digunakan atau diterapkan pada orientasi layar mobile seperti itu. Nah, di sini terlihat kalau kita menggunakan jenis font Montserrat dengan tipe bold dengan ukuran 24. Nah, yang selanjutnya ada heading 2. Ini juga digunakan pada mobile. Nah, tipenya itu juga bold dengan ukuran 20. Kemudian ada subtitle dengan tipe semi bold dan ukuran 16. Terus ada subtitle 2, ada semi bold dengan ukuran 14. Terus body one yang digunakan tipenya adalah regular dengan ukuran 16. Terus ada body 2 regular juga ukurannya 14. Terus ada tulisan pada button itu akan digunakan tipe bold dengan ukuran 14. Selanjutnya ada caption dengan tipe regular dan ukurannya 12. Selanjutnya ada overline dengan tipe bold ukurannya 10. Kemudian ada tag dengan tipe regular ukurannya 10 juga. Kemudian ada label dengan tipe regular dan ukurannya 8. Nah, ini merupakan font dan ukuran font yang akan kita gunakan dalam pengimplementasian aplikasi Sibiru. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada base color. Nah, di sini kita menggunakan base color
yang kita ekstrak dari warna logo ITB dan juga logo HMIF atau Himpunan Mahasiswa Informatika. Nah, di sini kita menggunakan base color-nya itu warna biru. Nah, kemudian kita mencoba untuk menghasilkan anak-anak atau secondary color yang dihasilkan dari warna kode hex yang tertera ini. Nah, kita akan menghasilkan warna-warna ini yang nantinya akan kita gunakan pada penerapan desain aplikasi sistem dari Sibiru. Kemudian juga ada secondary color, yaitu warna kuning, yang diekstrak dari logo HMIF ini. Kemudian kita menghasilkan anak-anaknya sehingga kita dapat melihat bahwa ada warna yang merupakan anak dari warna ini gitu. Terus di sini ada juga monokrom yang sekiranya dibutuhkan nanti ketika kalau misalkan buttonnya disable atau uh, icon yang disable atau icon yang membutuhkan warna ini. Terus di sini ada logo dari si biru itu sendiri seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya di sini terdapat icon yang sekiranya kita gunakan seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat page low fidelity. Page low fidelity ini adalah digunakan untuk kita mendesain page yang ada pada aplikasi Sibiru, namun dalam bentuk kerangkanya saja, dalam bentuk kerangkanya, sehingga tampilnya tidak begitu uh, menarik karena ini merupakan low fidelity. Atau kayak kita sekiranya itu mau mendesain tampilan dari patch aplikasi Sibir itu seperti apa. Nah, pada low fidelity ini sebelumnya kita menghimpun dari analisis requirement yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh uh, tim teman kami yaitu analisis requirement. Nah, di sini terdapat beberapa requirement yang membutuhkan tampilan sehingga memudahkan uh, apa requirement ini untuk dapat diterapkan. Yang pertama itu ada sistem mampu menampilkan lokasi terkini dari shuttle. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sini terlihat bahwa ketika user mengakses aplikasinya, maka shuttle akan nampak seperti ini. Nah, di sini juga terlihat bahwa shuttle itu sedang berada pada posisi mana atau pada halte apa gitu. Nah, selanjutnya ada sistem mampu menampilkan lokasi dari halte. Nah, ketika kita mengakses page ini, page map ini atau page di yang harusnya sering diakses oleh user, itu kita dapat melihat bahwa di sini terdapat icon-icon seperti ini. Ini merupakan icon dari halte atau lambang dari halte pada aplikasi sendiri. Nah, di sini kita dapat melihat juga ketika kita menekan icon ini, dia akan muncul nama haltenya. Nah, untuk icon biru ini merupakan tempat kita sebagai user uh, jarak kita dari halte atau dari jalurnya uh, shuttle Sibiru atau Shiabu. Nah, yang ketiga ada sistem mampu memperkirakan waktu tiba bus terdekat di halte. Nah, ini seperti yang terlihat pada pemberitahuan ini, terdapat waktu yang sekiranya dibutuhkan untuk sampai pada halte yang dengan nama halte ini. Bahkan saat shuttle-nya itu berada di sini, nah untuk mencapai atau sampai pada halte yang ini, maka ketika kita menekannya akan muncul seperti ini. Itu nama haltenya apa? Terus waktu dari shuttle-nya berjalan pada lokasi ini hingga sampai pada halte ini itu berapa akan ditampilkan. Selanjutnya yang keempat, sistem mampu menampilkan lokasi terkini dari user. Seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini akan ditampilkan lokasi dari user. Nah, namun di sini ada syaratnya.
user itu harus memiliki akun dan login terlebih dahulu. Nah, kemudian ada sistem mampu menghitung jarak halte terdekat dengan user. Nah, ketika user ingin mengetahui halte mana yang paling dekat dengan dia, maka sistem akan menghitung dan akan menampilkan halte yang paling dekat dengan user. Seperti itu. Kemudian yang keenam, itu ada sistem mampu menampilkan halte terdekat dari user. Ini hampir sama dengan yang kelima, mungkin ini duplicate. Terus yang ketujuh, sistem mampu menerima input jumlah penumpang shuttle saat ini dengan user menekan button plus atau button minus untuk tombol naik dan turun. Nah, ini awalnya didesain seperti ini. Ketika user ingin naik, maka dia akan menekan button naik ini, dan ketika user turun, maka button ini yang harus ditekan. Ketika button naik ditekan, maka total orang di sini akan bertambah, dan ketika eh, button turunnya ditekan, maka total orang di sini akan berkurang. Ini akan menampilkan kapasitas saat sekarang ini itu sudah terpenuhi berapa dari kapasitas maksimal yang ada atau kapasitas maksimal bus. Nah, selain itu di sini juga terdapat icon profile, terus di sini ada icon report, di sini ada icon help. Nah, icon profile ini dia dapat di customize ketika user sudah memiliki akun atau login, dia dapat mengupload foto profilnya dan akan tampil di sini. Nah, kemudian untuk icon report ini ketika ditekan maka akan mengarahkan user pada page report. Nah, page report itu digunakan ketika ada bahaya atau sekiranya user ingin uh, melaporkan sesuatu hal yang penting. Kemudian ada icon help. Nah, ini ditekan ketika user membutuhkan bantuan atau uh, bantuan mengenai seputar aplikasi si biru ini. Nah, user dapat menekannya, nanti akan diarahkan kepada page help. Kemudian di sini juga terdapat button yang digunakan. Ini akan memusatkan posisi halte atau posisi user itu sedang berada di mana. Kemudian ada button plus ini untuk zoom in dan ini untuk zoom out. Nah, kemudian di sini juga terdapat low fidelity design dari login. Di sini kita merancang bahwa user dapat login menggunakan ITB account atau SSO login, dan juga dapat login dengan menggunakan akun Google mereka yang sudah terdaftar pada aplikasi Sibiru. Nah, untuk page selanjutnya itu ada help. Nah, page help ini akan ditampilkan ketika user menekan icon yang ini. Dia akan mengarahkan user ke page help ini. Nah, di sini berisi pusat bantuan yang sekiranya dibutuhkan oleh user mengenai aplikasi Sibiru ini, kayak informasi tentang icon. Nah, icon itu melambangkan apa dan uh, cara mengakses fitur yang ada pada aplikasi Sibiru itu juga diberikan bantuan pada page help ini. Nah, kalau misalkan user masih tidak merasa terbantu, maka user dapat mengklik button yang di sini. Nah, dia nanti dapat mengajukan bantuan apa yang ingin dia dapatkan dari aplikasi Sibiru ini. Kemudian ada page report. Nah, page report ini diakses atau dapat diakses melalui icon ini, nge-report. Di sini tertulis report. Nah, itu nanti ketika user menekan ini, maka user akan diarahkan pada page report. Nah, pada page report ini, kita dapat membuat laporan atau memberikan saran. Nah, untuk membuat laporan ini ketika si user dalam keadaan bahaya atau mungkin dia ingin membutuhkan bantuan. Nah,
button ini dapat ditekan dan nantinya akan mengarahkan user pada page report atau page laporan ini. Nah, jika user ingin memiliki saran, dia dapat melakukannya dengan menekan button saran yang ada di sini, berikan saran. Nah, nanti kedua button ini akan mengarahkan pada Google Form yang berbeda. Nah, sehingga nanti laporannya dapat diterima dan sarannya juga dapat terima untuk pengembangan aplikasi Sibiru yang lebih baik lagi. Nah, pada page yang sudah saya, nah di sini kan ada uh, icon ini yang digunakan untuk kembali. Nah, di sini kita menyamakan dan menyesuaikan dengan usability heuristik yang kita pelajari di mata kuliah interaksi manusia komputer. Nah, di sini terdapat juga page bantuan sehingga user tidak merasa bingung semisalkan dia membutuhkan bantuan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang desain yang ada di high fidelity. Nah, untuk high fidelity itu sendiri adalah desain yang di yang disempurnakan dari desain low fidelity. Nah, desain high fidelity yang kita buat itu dapat dilihat seperti patch-patch yang ada di sini. Nah, di sini berdasarkan requirement, tidak lupa kita menyesuaikannya. Nah, ketika user membuka website atau aplikasi si biru, akan dimunculkan splash screen yang menampilkan logo dari si biru itu sendiri. Nah, kemudian setelah ditampilkan splash screen-nya, ketika dia belum login, dia tetap bisa dapat mengakses map ini. Namun, ketika ia ingin menggunakan jasa dari shuttle ini, maka dia harus login terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa kalau misalkan kita ingin mengakses fitur yang membutuhkan login, akan muncul pop-up seperti ini, yaitu kamu perlu login untuk menggunakan fitur ini. Nah, nanti akan diarahkan pada page untuk user dapat melakukan login, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat uh, sedikit modifikasi yang awalnya uh, icon dari report dan help ini berada pada bagian kanan yang berdekatan dengan icon profile. Namun kita memodifikasinya agar lebih seimbang dan lebih menarik dengan memindahkan icon dari help dan report pada bagian kiri dan kita menambahkan logo dari CBD itu sendiri seperti yang terlihat. Kemudian di sini ketika user ingin menampilkan halte terdekat, maka dia dapat menekan button ini, maka akan ditampilkan halte terdekat. Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa di sini terdapat rute dari shuttle yang beroperasi di dalam kampus Institut Teknologi Bandung yang terkhususnya di Jatinangor. Nah, di sini yang merah ini adalah rutenya. Nah, yang ini adalah halte tempat pemberhentian dari shuttle. Nah, ini shuttle-nya. Nah, ini adalah posisi usernya. Nah, di sini juga terdapat sedikit tambahan button, yaitu button yang akan mengarahkan user pada roadmap dari aplikasi aplikasi shuttle tracker itu sendiri. Nah, ini ketika user ingin mengakses fitur yang membutuhkan login. Nah, selanjutnya ada di sini ada map halte terdekat. Nah, semisalkan kita ingin melihat nama halte terdekat, setelah kita menekan button tampilkan halte terdekat tersebut, maka akan muncul card seperti ini, yaitu dengan keterangan nama halte, terus kondisi shuttle sekarang itu kapasitasnya sudah berapa, dan juga kalau misalkan shuttle ingin mengakses atau akan sampai pada halte berikutnya, akan ditampilkan waktu sampainya itu berapa dan jam estimasinya itu berapa, seperti itu.
Di sini juga ketika user menekan nama halte terdekat juga, karena di ITB ini memiliki dua shuttle, yaitu shuttle biru dan shuttle abu, maka di sini terdapat dua keterangan tentang shuttle yang beroperasi di Institut Teknologi Bandung, terkhususnya kampus Jatinangor, yaitu ya shuttle birunya itu kapasitasnya itu sudah berapa yang terisi, dan untuk shuttle abu kapasitasnya juga sudah berapa yang sudah terisi. Nah, ketika user menekan button yang ini, maka dia akan mengarahkan sistem ini akan mengarahkan pada page route atau shuttle route map. Nah, di sini terlihat bahwa ada jadwal shuttle atau jam operasi shuttle itu sendiri. Di sini user dapat memperoleh informasi tentang jam operasional dari shuttle. Nah, untuk rutenya itu sendiri, shuttle ini akan beroperasi pada halte awal itu di depan atau di gerbang depan dari Institut Teknologi Bandung, kemudian akan menuju halte GKU 2, kemudian menuju ke halte GKU 1. Nah, di sini shuttle dapat atau memiliki dua arah lainnya. Nah, ketika shuttle ingin apa lanjut untuk menyetir ke gedung rektorat, maka shuttle akan mengarah ke gedung rektorat, dan juga biasanya itu shuttle-nya lebih mengutamakan untuk lewat di gedung rektorat. Nah, di gedung rektorat, nah ini ikonnya seperti ini. Terus akan berlanjut ke Koica, terus akan berlanjut ke GSG, ke asrama, ke asrama TB5, Laptek 1A, dan menuju halte akhir. Kita menyederhanakan bentuk dari rute dari shuttle itu sendiri seperti ini agar mudah untuk dibaca dan dipahami oleh user, karena ini merupakan gambaran jalur yang semisalkan dilewati oleh shuttle ITB itu sendiri, dan juga halte-halte atau nama haltenya eh, secara statis, dan user dapat melihatnya dengan detail seperti itu. Kemudian di sini bentuk dari high fidelity patch report. Di sini user dapat membuat laporan dan juga memberikan saran. Ketika user memberikan laporan atau membuat laporan, dia akan diarahkan pada Google Form yang dapat diisi, kemudian laporannya akan diterima. Kemudian ada button berikan saran yang nantinya akan mengarahkan user pada form, dan dia dapat memberikan saran kepada aplikasi Sibirinu ini agar tim pengembang dari aplikasi Sibiru dapat mengembangkan aplikasi ini dengan lebih baik lagi. Kemudian di sini bentuk dari high fidelity patch login. Ketika user mengakses patch ini atau user mengakses fitur yang membutuhkan login, maka pop-up ini akan muncul. Nah, nanti akan diarahkan agar user memilih mau login dengan menggunakan akun apa. Dapat menggunakan akun ITB account atau lanjut dengan Google account gitu. Nah, di sini kita menggunakan open authorization nantinya yang akan dikembangkan oleh software developer tim kita. Nah, di sini juga ada tombol kembali yang akan digunakan user ketika user tidak ingin login. Nah, hal ini kita sesuaikan dengan usability heuristiknya, yaitu user access and control freedom, atau user dapat dapat dengan bebas untuk melakukan hal yang dia inginkan. Nah, di sini ada page pusat bantuan ketika user menekan yang ini, icon help ini. Nah, nanti akan ditampilkan bahwa informasi-informasi tentang misalkan icon ini yang tampil di map si biru, itu ada halte, ada shuttle, dan ada user. Nah, di sini juga terdapat bagaimana sih cara kita menggunakan fitur yang ada di shuttle tracker ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika membuka aplikasi shuttle tracker ini atau Sibir ini, kita dapat menemukan tombol yang tertera.
misalkan lapor, login, terus nama halte dan juga halte terdekat. Ini digunakan agar user dapat dengan mudah terbantu ketika dia tidak mengetahui kegunaan dari button-button atau icon yang ada di aplikasi Sibiru ini. Misalkan user tidak apa ya masih merasa tidak terbantu, maka dia dapat mengakses button ini, yaitu tanya di sini. Nah, nanti akan diarahkan sehingga user dapat bertanya dan memperoleh bantuan untuk mengetahui eh, bagaimana cara menggunakan fitur yang ada di aplikasi Sibiru atau Shuttle Tracker ini. Nah, selanjutnya ini sebelumnya di sini juga terdapat pop-up, yaitu ketika kita tidak melakukan login, maka ketika kita menekan eh, eh, nah ini kita menekan icon profile, maka akan muncul pop-up yang ini karena kita belum login, jadi kita dianggap sebagai tamu. Nah, di sini kita dapat mengakses login dan juga About Us. About Us ini akan berisi tentang aplikasi Sibiru itu sendiri dan juga tim yang ada di belakang layar atau belakang aplikasi Sibiru ini. Nah, jika kita ingin melakukan login, maka ya tadi ketika kita menekan button ini akan diarahkan pada page yang ini dan kita dapat melakukan login. Kemudian, jika kita sudah login dan ingin logout, kita ingin dapat kita dapat menekan icon profile yang ada di sini. Kemudian nantinya akan dimunculkan pop-up jika kita ingin logout, maka akan muncul yang ini dan kita dapat menekan button ini dan dia pun akan logout dari aplikasi si biru. Jika kita menekan button About Us, akan diarahkan pada eh, page About Us yang ini. Nah, pada page About Us itu sendiri berisi tentang about si biru atau shuttle tracker yang aplikasi shuttle tracker ini. Di situ berisi tentang deskripsi singkat aplikasi si biru yang merupakan aplikasi shuttle tracker digunakan dalam lingkungan ITB yang dapat digunakan oleh mahasiswa ITB. Nah, di sini ada timnya juga, tim yang membuat aplikasi Sibiru dan ini juga terdapat supervisor seperti itu. Nah, perancangan dari UI UX yang kita rancang ini direferensikan berdasarkan aplikasi Beacon Tracker dan kita sesuaikan lagi serta kita melakukan penambahan fitur yang misalkan dibutuhkan oleh aplikasi Sibiru. Nah, di sini kita menggunakan icon-icon yang sekiranya mudah untuk dikenali dan uh, mahasiswa ITB sudah familiar dengan icon yang kita gunakan seperti icon map ini, icon lokasi ini, icon button plus ini, minus, dan juga map ini, kemudian untuk report, kemudian untuk hub juga. Nah, kita menggunakan metafora pendekatan pada aplikasi Google Maps yang sekiranya tuh sudah familiar dengan anak ITB atau masyarakat yang ada di ITB atau sivitas akademik ITB sehingga nantinya harapannya aplikasi ini dapat dengan mudah untuk dipakai dan juga mudah untuk dioperasikan oleh pengguna-pengguna baru yang menggunakan shuttle tracker ITB seperti itu. Nah, untuk penerapan dari sistemnya juga sudah kita terapkan pada aplikasi ini seperti yang terlihat bahwa ketika kita menggunakan subtitle yang uh, heading to di sini juga sudah menggunakan tipe bold dengan ukuran uh, yang sebelumnya. Dan juga di sini ada terdapat font-font
yang kita kita sudah buat pada desain sistem dan kita terapkan di sini. Di sini juga terdapat warna-warna yang sudah kita pilih sebagai warna yang melambangkan aplikasi si biru, yaitu warna biru dan juga warna kuning yang diekstrak dari logo HMIF, dan sedangkan warna biru yang diekstrak dari eh, logo ITB. Nah, seperti itu. Di sini ya seperti ini bentukannya. Kemudian eh, ya seperti itu bentuk desain yang akan kita terapkan pada aplikasi si biru. Nah, untuk pada bagian samping kiri ini itu terdapat frame, yang ini frame. Nah, ataupun komponen yang sudah dibuat, itu komponen button atau komponen footer yang sudah dibuat dengan memanfaatkan fitur yang ada pada Figma, sehingga kita dapat merealisasikan bentuk sistem yang akan diimplementasikan pada aplikasi si biru. Di sini juga terdapat grouping dan juga ada komponen-komponen yang dibutuhkan pada aplikasi si biru. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Kurang dan maafnya, saya mohon maaf. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Page utamanya atau landing page kiri lagi masuk ke layar. Landing page-nya karena awalnya itu orientasinya itu adalah mobile, maka kita bikin kayak gini, ada dua ini ketika landing page-nya itu dalam kondisi normal, dan ini ketika landing page-nya itu si user mau naik ke bis, dan mau naik itu otomatis nanti bakalan tampil ini yang dijelasin Uca tadi. Terus dari dokumen yang sebelumnya juga, dari penjelasan teman-teman kita yang sebelumnya juga, kita mencoba tadi memenuhi 7 syarat fungsionalitas dengan yang udah dijelasin Uca tadi. Terus di bawahnya ini nanti bakal ada keterangan gitu. Ini ada apa aja gitu-gitu. Terus ada ini simbolnya itu gunanya buat apa gitu. Terus kita ngebuat desainnya ini berdasarkan boleh geser ke kanan. Ini referensinya gitu. Jadi referensinya adalah dari Beacon Tracker. Selain dari page yang ini, page map ini, kita mau bikin di bawahnya itu ada beberapa page lain, tapi ini masih dalam bentuk low fidelity. Jadi ini ada page login, terus ada page help, terus ada page report juga. Di bagian page login ini kita ada beberapa opsi untuk misalkan untuk anak ITB itu sendiri bisa menggunakan ITB account atau SSO login, atau misalkan bisa menggunakan dengan Google juga. Terus ada page dari help atau pusat bantuan gitu. Di sini tersedia kayak misalkan si user itu butuh apa gitu, dia nggak tahu, dan jadi dia bisa mengakses dari pusat bantuan dari yang ada ke atas kan. Nah di sini gitu. Kalau misalkan dia butuh help gitu, jadi dia bisa tekan dari situ, nanti bakalan ditampilkan page help-nya. Terus nah, laporannya masih belum ada. Ini bentuk dari low fidelity yang kita rancang berdasarkan dari fungsionalitas yang ada. Gitu. Oke. Silahkan dijawab. Sorry, aku mau ini dulu. Mungkin ada salah pahaman gitu. Jadi buat fungsionalitas yang menambah dan mengurangi jumlah penumpang itu letaknya sebenarnya nggak di aplikasi, tapi dia langsung pakai embedded system di bisnya, itu yang lagi kita buat. Jadi pakai button fisik. Jadi nanti yang nambah dan turuninnya itu si penumpangnya atau supir bisnya langsung gitu. Jadi nggak dikontrol dari situ. Soalnya dari situ nanti kalau iseng kan ditambahin terus. Mungkin kalau begitu jadi iya itu juga penumpang. gitu, ya. Total orangnya berapa
Ya, ya, dan mungkin bisa dibikin card atau gimana gitu ya, jadi kayak kelihatan, nah, ya, mungkin gitu. Ya, jadi mungkin total orang, terus si bisnya lagi di mana gitu, mungkin maksudnya kayak di halte manakah. Terus itu kalau tulisannya halte terdekat, itu kan di atasnya ada halte terdekat ya, nama haltenya gitu. Tapi tahu nggak posisi haltenya yang mana gitu? Oh iya. Cara nunjukin itu kayak gimana gitu? Mungkin caranya Mungkin bisa gitu ya, nanti dipencet nanti Nanti langsung ke zoom. lebih gede gitu ya lokasinya atau gimana? Ya mungkin kayak gitu ya. Perlu gini tuh nggak? Apa? Sih? Rute dari posisi saat ini ke halte terdekat. Kayaknya enggak deh. Silakan saling menanggapi. Itu lebih ke Jangan pelan-pelan soalnya langsung posisi, menanggapi. bukan ini lagi. Keras. Kan rute ini kan udah fix kan. Ini kan bukan di jalan raya gitu. Jadi Iya, susah nanti. buat rute aja kan enggak terlalu. Kalau udah dalam gedung nanti. Silakan saling memberi masukan. Nah gitu, pertanyaan kalian kan jauh lebih berbobot dari pertanyaan saya. Terus? Spesifik dengan apa yang kalian kerjakan. Oh, kalau itu yang jarak lokasinya itu tuh dari titik orang ke titik busnya ya, apa gimana ya? Yang biru itu. Yang biru itu gambar rutenya atau gambar apanya itu? Yang garis biru. Nah. Antar dua bus atau antar? rute. Iya, yang dari sini. Rute. Jadi yang garis biru tuh dari rute dari mana aja kayak misal si bus dari sini ke titik yang itu gitu. Nah kalau ini kan kayak karena busnya ada banyak gitu. Cuman karena bentukannya dari low identity, jadi Oke. masih digambarin dari garis biru ini aja. Oke. Tapi nanti hanya berarti itu gambarin rutenya kan? Iya. Rutenya harus muter gitu ya, sampai ke gerbang depan yang di bawah ya. Ada lagi? Kalau dari saya, nanti jadi si UX ini dibuat pakai apa? Nanti bakal diseleksi di front end-nya. Diintegrasikannya gimana nanti dengan backend atau backend? Oh, diimplementasinya Pak? Iya. Itu dari bagian front end-nya sih nanti Pak. Jadi Dari front end. di sini sampai nge-desain aja. Oh, ini kan desain ya. Nanti ada lagi front end yang implementasikannya. Hmm. Oke, oke. Susah nggak kemarin desain ini mikirinnya? Atau niru dari yang sudah ada gitu? Atau ada yang mana yang originalitas idea yang desainnya itu yang nggak ada di apa yang anda apa jadikan contoh gitu? Di bagian mana yang original ide anda? Tombolnya atau apanya gitu? Ini sih kapasitas kan di Bikun nggak ada kapasitas, sama halte terdekat, Hal terdekat nggak ada. sama profile. Profil nggak ada di mereka. Ada sih. Beda bentuk sih, Di tapi sini nggak ada. Iya enggak? Coba Nggak lihat. ada profile itu. Oke. Oke. Kalau petanya anda ambil dari siapa? Ada di Google. Apalagi ada nilai original yang membedakan anda dengan si Bikun. Apa Bikun namanya? Bikun tracker. Bikun Tracker. Namanya nanti Shuttle Tracker ya. Itu masih dibikinin sih, Pak, tapi sementara shuttle tracker. Apalagi yang tampilannya yang membedakan anda dengan si Bikun. ada posisi usernya juga sih Pak. Ada mana posisi user? Yang biru. 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 Kalau dia nggak ada. Nggak ada. Ya nggak ada. Cuma posisi bisnya. Oke. Oke. Nanti Kak, Anda gimana cara bekerja sama dengan orang frontend? Sebenarnya kalau di Figma sendiri sudah ada developer mode-nya, jadi kita bisa langsung ngasih ini ke si frontend. Itu kalau dari desain, ini kan keluaran itu apa sih nanti? Dari desain itu keluarannya apa? Supaya untuk membantu ke frontend? Berbentuk CSS atau apa gitu? Bantuan itu apa? Nanti itu outputnya apa sih? Form semua. Visualnya ini Visualnya? sama ini. Di sini udah disini CSS semua, biasanya harus disesuaikan lagi sih sama sama visualnya. Enggak, tapi untuk supaya bisa tadi responsif ke teman kamu tuh gimana ceritanya? Nanti kitanya Pak yang mengatur di sini. Kita yang mengatur ukuran yang pagi. Oke, jadi nanti kalau dilihat di tablet bagus, dilihat di handphone tipe apa bagus, dilihat
pakai Oh iya. berbeda browser juga bagus ya? Yang itu bisa. Yakin ya? Nggak, nanti mungkin bikin yang buat layar lebarnya juga karena memang rencananya pengen. Berarti ada 3 tipe atau 2? Kayaknya ke responsif. Dua. Gimana caranya? Kalau supaya untuk dibuka dengan Android oke, dibuka dengan Desktop. browser oke, itu gimana ceritanya? Sebenarnya buat monitor sih tapi desktop aja lah desktop. Kalau si Bikun kalau versi webnya gimana? Versi kalau dibuka dulu